Ditambah lagi kayak nanti pada saat perusahaan tersebut sudah berkembang dan sudah berjalan, kita tuh di situ ada gitu. Jadi kayak ini nih karena gue yang buat gitu, terus kayak iya gitu. Benar. Hai, balik lagi ke YouTube channel ini. Yeay, di episode kali ini kita berbeda nih. Kita akan melakukan podcast. Nah, teman-teman, karena ini podcast pertama kita, jadi kita belum punya nih ide untuk judul podcast kita dan tagline-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide untuk judul podcast dan tagline-nya, bisa langsung komen di bawah ya. Nah, podcast episode perdana kita ini adalah kehidupan di dunia startup. Waduh, podcast pertama dan perdana, tapi pembahasannya udah agak sedikit berat ya. Karena yang kita ketahui, menjajal perusahaan startup yang masih dalam tahap awal, misal karyawannya mungkin hanya sekitar 15 atau 20-an dan tidak lebih dari 50, itu seperti bertaruh tinggi dalam kehidupan dan berkarir. Yang kita ketahui juga bahwa perusahaan-perusahaan startup itu berisiko sangat tinggi nih. Semisal berisiko sangat tinggi yang tiba-tiba bisa gagal bisnisnya pada saat kapanpun itu, atau bahkan karyawan-karyawan yang tidak ada jenjang karirnya mungkin, atau juga benefit yang didapatkan oleh karyawan itu lebih sedikit daripada bekerja di perusahaan-perusahaan korporat yang mapan. Nah, dibalik itu semua, kehidupan di dunia startup memiliki kekuatan sekaligus penghargaan tinggi dalam berkarya yang tidak dapat dari industri apapun. Jadi diperlukan sangat dedikasi yang sangat tinggi untuk berada atau menjalani kehidupan di dunia startup. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kehidupan di dunia startup bareng sahabat gue. Kebetulan beliau juga bekerja di perusahaan startup dan saat ini beliau dipercayai untuk memegang kepala cabang atau branch manager di wilayah Bandung. Kita sambut Windy. Yeay! Halo Windy, apa kabar? Halo, baik. Di Jakarta udah dari kapan? Jakarta, aku itu sekitar 2018-an lah ya. Oh gitu, oke. Berarti ke Bandungnya itu dari kapan? Kalau Bandung sih baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Oke. Jadi buat ini nih, apa sih yang membuat lo tertarik buat bekerja di dunia startup ini? Tertarik ya. Oke, karena gue tuh tipe-tipe orang yang memang suka tantangan. Jadi ya udah gitu, startup tuh kayak passion gue juga masuk nih gitu untuk ke perusahaan-perusahaan startup yang kita tuh butuh banget effort lebih kan gitu untuk semuanya itu bisa kita keluarkan. Terus apalagi jiwa-jiwa gue yang suka banget tantangan, terus yang emang bocahnya nih nggak bisa diem banget gitu kan. Jadi lebih suka yang emang hal-hal yang istilahnya apa ya, daripada yang kerjaannya itu monoton. Istilahnya kayak perusahaan konvensional ya, yang kita tuh udah tinggal ngejalanin aja gitu. Terus kayak kita tuh nggak bisa nih untuk istilahnya mengasah diri kita sendiri. Maksudnya kita bisa maksudnya mengasah diri kita ke arah yang mana, atau kita bisa tahu nih sebenarnya passion kita itu ke arah yang mana gitu. Nah, dengan adanya startup ini kan jadi pertama mengasah juga. Terus karena gue juga suka tantangan, jadinya kayak lebih mengacu adrenalin diri gue sendiri gitu. Karena gue tuh orangnya semangatan banget gitu loh. Oke, tapi sebelum lo kerja di dunia startup ini, lo sebelumnya pernah kerja nggak di perusahaan-perusahaan yang konvensional mungkin, atau perusahaan-perusahaan yang lo di retail atau apapun itu gitu? Iya, pernah. Gue pernah kerja di perusahaan retail. Oh, pernah gitu. juga. Iya, gue di situ sebagai sales promotion girl. Ya, jadi memang udah semuanya itu jadi kayak dia tuh memiliki SOP itu tuh memang yang udah berjalan ya, dan memang itu tuh sudah mutlak gitu. Jadi udah bukan masa pengembangan lagi, yang memang udah dijalanin aja, lo tinggal ngikut gitu. Jadi kayak lo monoton nih, tinggal ngikutin arahan aja gitu. Terus kayak gue tuh ngerasanya kayak wow gitu, kayak gue tuh butuh nih hal-hal yang memang mengacu adrenalin juga gitu. Terus kayak kita tuh nggak bakalan tahu nih diri kita itu kemampuannya sampai mana kalau misalnya kita tuh bekerja di tempat yang itu aja. Bukannya gue kayak merendahkan nih, atau istilahnya gue kayak ngerasa lu untuk orang-orang yang kerja di retail atau perusahaan konvensional yang memang sudah jadi gitu ya, yang memang sudah berjalan, bukan seperti itu. Tapi kalau diri gue, karena gue suka tantangan, jadi gue coba untuk ngejalanin istilahnya diri gue nih untuk menantang kayak gue bisa nggak nih di startup gitu. Dan itu pun atas kemauan dan memang gue senang gitu ngejalanin. Oke, berarti gue tarik kesimpulan nih ya dari yang tadi lu ceritain ke gue itu tentang apa yang membuat lu tertarik kerja di dunia startup dan pengalaman sebelumnya lu pernah kerja di perusahaan konvensional.
Perbedaannya berarti sangat amat 180 derajat ya, berbanding terbalik banget. Karena kalau misalnya bekerja di perusahaan konvensional itu, ya kita tinggal ngejalanin apa yang ada aja gitu, SOP dan sebagainya gitu. Tapi beda dengan lo ngejalanin startup yang mungkin kita yang harus buat SOP-nya gitu ya. Selain itu kira-kira bedanya ada lagi nggak yang lo rasain? Gini, kalau misalnya lo tipe orang yang suka tantangan dan emang lo itu orang-orang yang memang kayak aduh gue nggak bisa nih ngejalanin pekerjaan yang memang kayak gue kebanyakan apa ya, bukan kita nggak suka aturan gitu, tapi diri kita yang kita ikut serta gitu dalam membangun suatu perusahaan gitu. Sekarang kayak misalnya gini ya, lo kerja di suatu perusahaan, terus kayak yang lo jalanin tuh itu aja gitu. Itu kan ya perbedaannya di situ juga gitu. Nah itu tuh kita kayak yang ya udah gitu. Jadi apapun yang kita jalanin atas arahan. Beda lagi kalau misalnya kita kerja di perusahaan startup, itu tuh bener-bener kayak kita tuh punya ide baru. Terus kayak kita juga misalnya mau membangun sesuatu di perusahaan tersebut, kita tuh punya rasa kebanggaan sendiri. Yang dimana jadinya wow ini karena gue nih berjalan gitu. Terus ini gue yang buat nih gitu. Jadi kayak kita pun juga kayak mengasah terus kita juga istilahnya punya kemampuan di situ untuk mengeluarkan ide baru, ditambah lagi kayak nanti pada saat perusahaan tersebut sudah berkembang dan sudah berjalan, kita tuh di situ ada gitu. Jadi kayak ini nih karena gue yang buat gitu, terus kayak iya gitu. Benar. Yang kita percaya bahwa di setiap perusahaan itu karyawan-karyawan pasti memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Menurut lo nih, itu termasuk nggak perbedaan antara lo bekerja di dunia startup dengan perusahaan yang dulu waktu di SPG, dedikasi dan loyalitas tuh berbeda atau enggak buat di masing-masing perusahaan ini? Oke, kalau misalnya untuk dedikasi dan loyalitas ya gitu. Nah kalau perusahaan yang sebelumnya yang tadi emang gue bicarain gitu ya kan, kayak gitu tuh ya udah tinggal ngejalanin aja gitu. Kalaupun kita loyalitas ya kita atas arahan gitu. Tapi beda lagi nih kayak kita bekerja di perusahaan startup itu tuh kayak memang dari diri kita sendiri yang emang gue mau nih pokoknya perusahaan ini bisa dia tuh lebih maju lagi, dia berkembang dan itu ada gue di situ gitu. Jadi untuk dedikasi dan loyalitas itu ya tergantung diri lo masing-masing. Tapi menurut gue ya untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan startup itu kalau lu nggak ada dedikasi dan lu juga nggak bisa kasih loyalitas lu nggak akan bisa ada di situ. Karena kita perlu banget kan gitu. Jadi statement itu yang lu pakai sampaikan di ini ya? Iya benar, dan gue tuh suka gitu. Jadi kayak gue tuh suka suatu hal yang memang contohnya gini ya, kayak ada satu kejadian gitu, terus kayak gue nggak bisa apa-apa tuh gue ngerasanya kayak aduh gue gimana nih, gue harus ngelakuin apa gitu supaya gue tuh kayak bisa berguna gitu lah. Nah di perusahaan startup ini tuh kayak memang gue pun juga kayak gue bisanya di mana, gue harus berguna gitu. Gue pengen kayak gue ngebangun nih perusahaan yang tadinya memang kita tuh baru banget, kayak misalnya contoh ya karyawannya itu baru kayak di angka 10-an gitu, terus tiba-tiba kayak nantinya tuh besar, terus kita buka cabang di mana-mana gitu, itu kan kayaknya seru banget sih. Tapi sorry gue potong, berarti tadi lu sempat ngebahas di perusahaan startup yang sedang lu jalanin ini pernah berada di titik karyawan hanya 10 orang. Benar banget. Bisa dibantu ceritain nggak? Bahkan awalnya itu mungkin hanya 5 ya, gitu. Jadi kita bener-bener kayak yang mengacu adrenalin banget nih, kayak weh ayo kita buat suatu perusahaan ini nih. Kayaknya untuk perusahaan ini nanti akan ini deh, maksudnya kayak inovasi baru yang pertama kali gitu. Terus kayak baru kita doang nih yang ngejalanin dan itu baru ada kita doang kayak gitu. Terus kayak ayo coba gitu, terus dikeluarkan ide-ide, terus mulai kesini-sini kayak bertambah lagi gitu kan. Berarti dengan seperti itu juga bisa dilihat kayak yang lama-lama memang berkembang, terus kayak memang berjalan gitu. Sepakat. Nah untuk potensi nih yang terbesar, lo ngerasa tuh di mana sih potensi lo nih? Atau kalau selama lo bekerja di perusahaan konvensional tersebut atau ternyata lo melalui menggali potensi lo tuh lebih di startup banget gitu? Oke, kalau misalnya untuk potensi sendiri ya, gue itu orangnya suka banget nih ngomong gitu, terus kayak bawel banget gitu, terus kayak gue tuh receh banget gitu orangnya. Jadi bisa dibilang kayak yang potensi gue yang lebih di startup dong gitu. Karena kalau misalnya itu aja monoton gitu, tapi kalau misalnya startup tuh kayak potensi gue di sini, terus gue bisa ngelakuin hal ini. Balik lagi, kalaupun itu bukan potensi yang emang gue milikin, tapi gue bisa gitu, gue mau buat ngelakuin hal itu gitu. Jadi kayak bener-bener yang gue rasain tuh seneng-seneng aja gitu. Jadi bisa dibilang kayak kita punya kemampuan yang pertama, terus kita ngejalaninnya juga happy gitu. Jadi kayak nggak apa ya, kayak nggak yang terlalu lu tuh monoton itu aja. Gue nggak bisa juga orangnya. Nah ini mungkin lo ada tips and trick nggak buat cara lo beradaptasi dari perusahaan konvensional ke startup? Misalnya kayak kalau di perusahaan konvensional kan mungkin kita hanya terbebani
terbebani biasa dengan target per store ya, gue gitu ya. Cara beradaptasi nih untuk ke dunia startup, waduh, apalagi yang kalau tadi gue sebutin sebelumnya hanya 5 karyawan, berarti kan itu harus benar-benar multitasking, harus benar-benar bisa double job atau lu harus bisa nge-backup sana sini gitu. Nah, cara lo beradaptasi tuh gimana? Ya itu dia, karena gue orang yang nggak bisa diem. Gue mudah banget beradaptasi, kayak gue juga banyak ngomongnya di hal-hal yang penting ya, bukan kayak omong kosong gitu. Nanti disangkanya omong kosong ya kan. Iya benar-benar. Jadi gue juga nggak bisa diem, gue juga orang yang emang demen banget gitu yang namanya ngomong gitu. Terus kayak bisa dibilang kayak kita harus multitasking ya kan gitu. Iya, oke. Nah jadi bisa dibilang kayak gue, karena gue nggak bisa diem ya gue suka. Kayak pada saat gue harus ngelakuin ini, terus sewaktu-waktu gue harus bisa juga nih di sini, gue juga harus bisa di sini, gue senang banget gitu. Nah untuk perusahaan konvensional sendiri kayak udah gitu, kayak yang lu target capai, terus lu achieve ya udah selesai gitu, terus kayak gregetnya kurang gitu. Ini gue mau baca yang riset dulu dari Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Indonesia. Tahun 2018, sebanyak 992 startup itu menyerap sekitar 55.903 tenaga kerja. Mayoritas startup yang didata, 88,25% itu memiliki jumlah karyawan lebih dari 50 orang, dan hanya 1,90% startup di Indonesia yang memiliki karyawan lebih dari 500 orang. Sekarang kita ngebahas nih, dari riset ini aja 1,90% dari 88,25% itu udah ada 500 orang yang bekerja gitu ya. Menurut penilaian lu, munculnya startup saat ini 2018 ya, 2018 aja udah sebenarnya 992 startup, apalagi sekarang 2020 gitu. Tahun yang lalu pasti lebih banyak lagi. Benar-benar. Menurut lu nih, bisa nggak startup itu menyerap tenaga kerja untuk mungkin teman-teman yang saat ini masih bekerja gitu, mengurangi lah pengangguran ya, mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lu percaya nggak dengan hal tersebut? Percaya banget ya gitu, karena ya gitu, dengan adanya anak-anak muda yang memang dia istilahnya berprestasi gitu, terus dia menciptakan startup baru nih perusahaan, nah itu otomatis kayak memang dia untuk menyerap orang-orang yang kayak mengurangi angka pengangguran, itu bisa banget gitu. Bisa banget, benar. Karena kalau misalnya startup tuh nggak harus yang lo harus punya uang segini terus lo harus jadi orang yang pinter banget terus kayak gini-gini, enggak kan. Itu kayak ya udah lo punya keberanian, terus kayak lo istilahnya mau maju nih gitu, lo mau bangun, terus lo punya teman-teman yang memang mau diajak bangun sama-sama juga gitu. Terus nantinya pada saat itu sudah berkembang dan maju, otomatis bakalan butuh banyak nge-hire karyawan-karyawan juga dong. Itu bisa ngebantu banget sih. Tapi memang kalau misalnya kita lihat nih fresh graduate sekarang tuh memang kayaknya ngetrennya kerjanya di startup ya. Benar. Karena memang rata-rata bekerja di perusahaan konvensional itu sepertinya membosankan. Mungkin menurut mereka, kita kurang tahu juga kan. Tapi memang kebanyakan sih teman-teman saya sendiri juga mau yang fresh graduate itu dia memang incernya perusahaan startup. Gitu. Nah, pesan Bawi ini untuk yang pengen kerja di startup atau bahkan mungkin yang baru mulai nih kerja di startup, tapi ya biasalah kita kan ketika mencoba sesuatu hal yang baru ada keraguan tuh. Nah, bagaimana cara Bawi ini mungkin memberikan pesan kepada mereka? Oke, pesan yang pengen gue sampaikan paling ya gitu kayak gini, biasa nih kerja di startup itu anak-anak muda gitu, yang bisa dibilang tadi kan fresh graduate gitu kan, kayak lu pengen kerja di startup gitu, kayak lu tuh harus tahu kalau misalnya di startup tuh lu butuh perjuangan yang istilahnya tuh lebih banget effort yang lu kasih gitu, terus kayak loyalitas balik lagi ke situ. Jadi kalau misalnya emang ya lu biasa kerja di perusahaan konvensional gitu, terus lu tiba-tiba nih berada di startup, lu baperan atau mungkin lu tipe-tipe orang yang istilahnya nggak bisa nih buat kayak ikut-ikut hektik gitu, kayak dipusingin atau dalam segala hal yang memang berada di startup gitu. Nah, mending kalau misalnya kayak gitu, balik lagi deh sebelum memulai mungkin kayak coba dipikirkan terlebih dahulu, karena nggak semua orang gitu ya kan bisa bekerja di perusahaan startup. Cuma kalau emang lu suka tantangan dan lo emang tipe orang yang istilahnya nggak suka nih pekerjaan yang monoton gitu, bisa banget gitu berada di perusahaan startup yang memang lagi masa pengembangan.
nyobainnya kayak kebersamaan lu gitu, terus kayak yang emang kita tuh saling merangkul, bangun sama-sama, jatuh sama-sama, itu sumpah gak pernah lu rasain di mana-mana. Mungkin tambahan dari gue, kita harus bisa pintar-pintar membaca kondisi gak sih? Benar. Di perusahaan konvensional itu kan ada banyak banget pegawai, mungkin lebih dari 500 atau 100, dan akan kesalahan itu kemungkinan terlihatnya itu jadi kecil gitu. Tapi kalau misalnya orangnya cuma sekitar 20 atau 15, kesalahan-kesalahan itu akan semakin terlihat gitu. Jadi mungkin tambahan aja juga dari gue gitu, Mas, kita harus bisa baca kondisi, ya. kita harus bisa baca emosi partner kita, harus bisa baca sifat partner kita, dan janganlah kita yang selalu menjadi batu, karena kita juga harus mengikuti percaya deh, rebel tuh gak selalu keren bos.